وآله وصحبه وأزواجه وذريته بسم الله سيدنا المهاجر الأحمد بن عيسى سيدنا البقي بن محمد بن العالمين صالح وفور وجامع سيد العالم سيدنا صاحب راتب مقبل الناس على حبيب بن عبد الرحمن الشيخ حليم بن رسول محمد بن حسن العطاء صاحب راتب مقبل الشيخ حبيب عبد الله بن عبد الحليم بن محمد بن سلام شيخ شيخنا بن حبيب حسن بن سالم بن عبد الله بن شاطري وإخوان الحبيب عبد الله شهاد من الرجل حبيب عبد الرحمن بن شيخ عباس حبيب علي بن صباح من روحي صاحب الكتاب الإمام النووي سمعنا رواه لسان الجاوة سمعنا رواه أبينا ومهدنا وجداتنا وجداتنا وشيخنا الجميع سمعنا رواه والدينا ووالديكم وأمتنا وأمامكم وأمات المسلمين إن الله تغشاهم برحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطيهم الجنة الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم من الدنيا والآخرة على هذه النية وإلى في هجرة الحديث من النووي إن الله يدخل اليتنا في نياتهم وأمنا في أعمالهم يختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية جامع شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo kita lihat belajar seperti biasa ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa thawabi wa qurbi lillahi ta'ala. Dibuka kitabnya halaman 15 hadis yang ke-13 untuk kita baca bersama mengambil keberkahan daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 hadis yang ke-13 yaitu an Abi Hamzah. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu Al-salisa Asyara an Abi Hamzah An-Nasi Ibn Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd.
Segenap yang sangat kami muliakan, kami hormati para guru, para asatiz, para orang tua kami, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus daripada pengurus Masjid Jami' Al-Inayah Ayahanda Pak Saud, juga daripada Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Ahmad Zaini, Ustaz Madinah, juga para hadirin yang lainnya, juga Bang Baihaqi, yang mohon maaf yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Mudah-mudahan para guru, para orang tua Allah panjangkan usianya, diberikan kesehatan wal afiat, juga para jemaah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mengawali daripada tahun baru Islam 1446 Hijriah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang kekurangan dalam kehidupan kita dengan amal ibadah dan kebaikan, yang berharap mudah-mudahan semua keburukan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebaikan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ungkapan rasa syukur, maka inilah salah satu bukti kita menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat fardu daripada sholat maghrib berjamaah, dan juga menimba ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang makin membuat diri kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis yang akan kita pelajari dalam kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Diawali hadis ini oleh salah satu perawi hadis dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik yang dikatakan khadim Rasulillah, yaitu orang yang berkhidmat di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita, orang yang membantu daripada urusan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Berarti ayah beliau namanya Malik, Anas bin Malik, Anas putranya Malik. Namun sepeninggal wafat ayah beliau Sayyidina Malik, ibundanya yang bernama Ummu Sulaim nikah lagi dengan seorang daripada sahabat Nabi yang sebelumnya belum masuk Islam, yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Di saat Tolha bin Ubaidillah ini ingin melamar ibunda Sayyidina Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim, masih dalam kondisi kafir. Ibundanya mengatakan, saya memang suka dengan Anda, tapi Anda masih kafir, maka saya akan menolak selama Anda masih kafir, kecuali kalau Anda masuk Islam, saya siap menjadi istri Anda. Dengan izin Allah mendapat hidayah, maka Sayyidina Tolha bin Ubaidillah memeluk agama Islam, kemudian menikahi ibunda daripada Sayyidina Anas bin Malik. Di saat Sayyidina Anas bin Malik kurang lebih berusia 8 tahun atau 10 tahun dalam satu riwayat, beliau ibundanya membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ini anakku Anas, tolong beri dia kesempatan untuk tinggal di rumahmu, membantu segala keperluanmu ya Rasulullah. Maka dengan senang hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima Sayyidina Anas bin Malik menjadi pembantu beliau
selama hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kurang lebih hanya 10 tahun menjadi pembantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal di rumah Nabi selama 10 tahun. Karena usia Nabi saat itu 53 tahun. Sayyidina Anas usianya 10 tahun. Kalau bahasa kita masih bocah banget. Ya, namun usia bocah, usia yang sangat berkah. Kenapa? Karena menjadi pembantu manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usia Nabi 53 tahun sampai usia 63 tahun. Berarti hanya 10 tahun Sayyidina Anas menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau banyak mengambil pelajaran yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak mendapatkan kebaikan yang tidak pernah didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Di antara bukti kebaikan yang beliau rasakan langsung secara pribadi dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, semenjak aku membantu mengkhidmat, semenjak aku berkhidmat di rumah Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah memarahi aku. Apabila aku berbuat sesuatu yang kira-kira menurutku salah, Nabi nggak tegur. Apabila aku meninggalkan sesuatu yang seharusnya aku kerjakan, Nabi nggak tegur juga. Sehingga saya nggak pernah melihat Nabi marah-marah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak untuk Sayyidina Anas. Doa Nabi, perbanyak harta, perbanyak anak. Sehingga ketika wafatnya Nabi, Allah mengabulkan doanya. Harta yang paling banyak dari sekian sahabat adalah harta Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga beliau punya kebun kurma yang lainnya hanya sekali dalam setahun tumbuh kurmanya, sedangkan kurma Sayyidina Anas 2 kali dalam setahun. Terbukti doa Nabi. Yang kedua, perbanyak anak keturunan. Selain cucunya, anaknya doang, saudara. Anaknya doang ada 120 orang. Anaknya doang. Ibunya kita nggak ngitung deh. Anaknya doang ada 120 orang. Belum cucu-cucu dan keturunannya. Kemudian wa'atil umrohu. Yang kedua, perpanjang usianya ya Allah. Dikabulkan doa Nabi. Maka ketika beliau wafat sampai zaman daripada raja yang zalim, yaitu Hajjaj bin Muawiyah, usia Sayyidina Anas kurang lebih 120 tahun. Usia yang sangat panjang dan barokah, sehingga beliau adalah salah satu sahabat yang wafat terakhir di kota Basrah. Sahabat yang terakhir wafat di kota Basrah Sayyidina Anas bin Malik, usia 120 tahun. Yang ketiga, waghfir zambahu, ampuni segala dosa-dosanya. Maka ketika beliau wafat, semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wa adkhilhul jannah, masukkanlah dirinya ke dalam surga. Inilah berkat khidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, di antara salah satu ilmu yang langsung diajarkan Rasul kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Anas, beliau mengatakan, wahai Anas, apakah engkau kepengen aku ajarkan beberapa ilmu yang kalau nggak amalkan langsung masuk surga? Kata Sayyidina Anas, tentu ya Rasul, saya mau. Yang pertama apa? Kata Nabi, salim ala man adrakta min ummati, ucapkanlah salam kepada siapapun dari umatku, adil umroh, maka akan memperpanjang usia kamu. Ini perbanyak salam kepada siapapun kita ketemu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, dengan ucapin salam kata Nabi akan memanjangkan umur. Itu yang pertama ilmunya. Yang kedua, idza dakhalta baitak
fasallim ala ahlika tazid khair. Apabila kau masuk ke dalam rumahmu, ucapkan salam kepada kerabatmu yang di dalam rumah, maka akan menambah kebaikan dalam rumah tersebut. Nah ini saudara, ilmu yang kedua. Yang mohon maaf, mungkin kita sudah pada tahu masuk ke rumah ucapin salam, ilmunya tahu, tapi terkadang pengamalannya kita kurang. Umumnya kita mengucapin salam masuk ke rumah bukan rumah kita, betul kira-kira, tapi rumah orang. Assalamualaikum, gitu kan? Masuk ke rumah sendiri mengucapin salam. Padahal sebaiknya harusnya masuk ke rumah lebih dahulukan salam. Biar apa? Biar bertambah kebaikan dalam rumah kita. Ini merupakan evaluasi buat kita di awal tahun. Kenapa terkadang kita punya rezeki selalu habis? Kenapa kita punya waktu selalu begitu cepat, sehingga waktu berlalu tanpa kebaikan yang kita lakukan? Intinya kurang berkah hidup kita. Kenapa? Karena tadi hal yang sepele kita tinggalkan. Apa itu? Masuk ke rumah kita ngucapin salam. Kalau ada orang ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang di rumah, kalau di rumah kita nggak ada orang, kita tahu nih mungkin istri lagi pengajian, anak lagi pada sekolah, rumah kosong, kita masuk tetap ucapin salam. Apa itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi intinya mengucapin salam, baik ada orang maupun tidak ada orang, ya. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi langsung kepada Sayyidina Anas bin Malik. Selain mengucapkan salam kepada setiap muslim yang berjumpa, yang kedua mengucapkan salam ketika masuk rumah, yang ketiga sholat duha jangan ditinggalkan. Ini lagi hal yang gampang, hal yang mudah, tapi berapa banyak kita meninggalkannya. Berapa banyak kita jarang sholat duha, saudara. Betul kira-kira. Nah ini mulai besok perbaiki awal tahun ini dengan melakukan wasiat yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena begitu dekatnya beliau dengan Rasulullah SAW, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang kurang lebih terkumpul sampai 2.684 hadis. 2.684 hadis. Inilah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Ini lagi-lagi. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak akan sempurna iman di antara kita. Dan itu jelas, iman kita nggak akan sempurna sampai kapanpun, kata Nabi. Sampai kapanpun. Yaitu apa? Hatta yuhibba li akhi, sampai kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Ini ibarat hadis. Kalimatnya sangat ringkas, tapi maknanya sangat luas. Ayo kita bahas sedikit. Ya, kalimatnya ringkas. Cintai saudaramu seperti engkau mencintai diri sendiri. Salah satu makna hadis ini sebaliknya. Ya. Bencilah sesuatu dari saudaramu apa yang kau benci dari dirimu. Karena ini selalu bergandengan antara cinta dengan benci. Contoh, kita mencintai sesuatu daripada pakaian. Ya, di saat kita ingin memberi sesuatu kepada saudara kita, maka berilah yang terbaik untuk saudara kita, sebagaimana kita kepengen diberikan oleh orang sesuatu yang terbaik juga. Ini maknanya, cintailah orang lain seperti mencintai diri kita. Maka ketika ingin memberi sesuatu kepada orang lain, maka berilah sesuatu yang disukai oleh diri kita untuk saudara kita. Ya, maka sebaliknya, kalau kita memberi sesuatu yang jelek kepada orang lain,
Tentu kita ketika diberi oleh orang lain yang jelek pasti kita nggak suka. Pasti ada ucapan jelek banget di barang, bau banget di barang, gitu kan? Pasti. Nah itulah koreksi dari Nabi Muhammad SAW. Maka sebaliknya juga tadi, ya, bencilah sesuatu ya untuk saudara kita yang kita benci. Kayak tadi, kita nggak suka dikasih orang yang jelek. Kita benci sesuatu yang jelek yang dikasih sama kita. Maka kita juga jangan memberi sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, yang tidak disukai oleh saudara kita. Ini namanya mafhum al-hadis, yang dipahami daripada hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua, tidak akan sempurna iman diri kita sampai kita mencintai saudara kita sesuatu yang diperbolehkan untuk kita beri, sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat untuk kita beri. Karena ada sesuatu yang kita cintai tetapi hanya khusus untuk kita doang. Kita cinta sama sesuatu tapi khusus untuk kita doang, nggak boleh dikasih sama orang lain walaupun kita suka. Bang, kira-kira kan asalnya begini, kita cinta sesuatu ya, dan ketika ingin memberikan sesuatu tentu yang terbaik kita berikan, yang kita cintai yang kita berikan, kan itu asalnya. Tetapi itu yang diperbolehkan. Kalau yang diharamkan nggak boleh. Contohnya kita cinta banget sama istri kita, apalagi pengantin baru ya, masih usia pernikahan setahun, lagi manis-manisnya, lagi cinta-cintanya, ya kan? Kita cinta banget sama istri kita. Kira-kira boleh gak kasih diri kita sama orang lain? Itu makanya, ya kan? Ada sesuatu yang kita cintai, tapi hanya khusus buat kita, nggak boleh diberikan sama orang lain. Itu maknanya itu. Jadi ini hadis sifatnya umum, maka perlu digarisbawahi. Jadi sekali lagi kata Nabi, tidak akan sempurna iman di antara kita sampai kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ini pada sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Kalau sifatnya dilarang, itu nggak boleh. Dilarang ada dua. Pertama, sesuatu yang kita cintai khusus untuk kita seperti istri kita tadi. Kita cinta sama istri, kita cinta sama anak perempuan kita cinta sama cucu perempuan kita, cinta banget. Tetapi itu kita nggak boleh ngasih ke orang lain. Nggak boleh ngasih istri kita ke orang lain karena itu haram sifatnya. Nggak boleh ngasih anak perempuan kita, nggak boleh ngasih cucu perempuan kita tanpa akad nikah. Itu maknanya. Yang kedua, sesuatu yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenisnya. Contohnya, khamr haram, hasil judi haram, hasil korupsi haram, hasil riba haram. Jelas itu haramnya. Ya, kita kasih sama orang lain. Nih hasil judi buat koda. Kira-kira boleh nggak begitu? Nggak boleh. Walaupun itu bagus. Contohnya mobil hasil korupsi. Apalagi ngasih orang lain. Itu mana yang diharamkan. Nah, oleh karenanya ini semua merupakan adalah evaluasi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, renungkan diri kita sebelum kita memberikan kepada orang lain. Ya, jadi maknanya luas itu yang pertama. Yang kedua tadi, sesuatu yang diharamkan, walaupun kita suka, maka nggak boleh juga ngasih kepada orang lain karena sifatnya haram. Yang ketiga, ini evaluasi buat kita dalam amal baik, dalam amal buruk. Selagi kita mengerjakan kebaikan, amal soleh yang diridhoi Allah, yang mendapatkan daripada pahala Allah, maka sebaiknya kita sampaikan juga.
kita salurkan juga, kita ajarkan juga, kita amalkan juga untuk orang sekitar kita. Jangan biarkan kebaikan tersebut hanya pada diri kita saja. Kita alhamdulillah merasa nyaman dengan pengajian, kita ajak orang lain untuk ngaji. Sebagaimana kita suka pengajian, pengen menularkan sifat tersebut, sifat baik tersebut kepada orang lain biar dia ngaji juga. Kita senang sholat tahajud, kepengen kita punya anak, kepengen kita punya saudara, kepengen punya teman dekat bisa tahajud juga, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebaliknya, urusan keburukan, urusan kemaksiatan pun jangan pernah kita ngajak-ngajak orang lain untuk berbuat keburukan seperti yang pernah kita buat. Karena kebaikan dan keburukan itu bisa menularkan daripada ganjaran dan juga balasan. Kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan." Orang yang berbuat baik sekecil apapun, baik berbuat baik terhadap dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, ya, maka nggak apa-apa. Melalui media HP, daripada WhatsApp dan yang lainnya, ketika masuk doa awal Muharram, kita bagikan doa awal tahun, doa akhir tahun. Walaupun sudah pada familiar, nanti dari sekian gambar, sekian kiriman doa yang masuk ke HP kita, maka kalau kita baca semua dapat pahala. Walaupun yang dibaca cuma satu pesan doang, yang lain nggak dibaca, gitu kan? Padahal doanya sama, awal tahun, akhir tahun kan sama doanya, gitu kan? Tapi yang kirimin kita banyak. Nah, karena dia niatnya baik, mau ingetin kita, mau ya negor kita biar jangan lupa baca doa, maka walaupun kita baca doa pesan si fulan doang, yang masuk ke hati kita itu semua dapat pahala, saudara. Gara-gara kita baca doa. Itu urusan kebaikan, semua dapat pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada mereka yang menyebar kebaikan. Sebaliknya, hati-hati. Sebaliknya, kalau kita nebar daripada postingan-postingan gambar yang membuat kita makin benci sama saudara kita, makin curiga sama saudara kita, makin memecah silaturahmi di antara kita, makin membuat kita nggak percaya satu dengan yang lainnya, makin benci gara-gara postingan itu. Padahal kita nggak nyebarin, padahal kita nggak tahu beritanya. Begitu lihat, astagfirullah, ini berita apaan, gitu kan? Nah, maka yang nyebarin itu, saudara, dapat dosa juga walaupun dia nggak benci. Walaupun dia kagak benci, apalagi yang benci. Kita nyebarin postingan yang membuat kita pecah, yang membuat kita curiga, yang membuat kita suuzon, maka itu berbuat dosa untuk dirinya dan orang yang membacanya, apalagi nyebarinnya di grup. Masya Allah. Maka Nabi dari dulu sudah kasih tahu tentang gambaran kemaksiatan di akhir zaman. Kata Nabi yang sering kita dengar hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat secara jelas kemungkaran, ini kemungkaran digambar membuat kita benci, walaupun kita nggak tahu faktanya benar atau salahnya, tapi dengan melihat postingan kita timbul benci sama seseorang, kita timbul marah sama seseorang, kita timbul curiga sama seseorang gara-gara postingan yang dikirim. Ya, berarti kita melihat kemungkaran pada diri kita, walaupun benar atau salahnya kabar tersebut. Sebaiknya falyughayyirhu biyadi. Kita yang dapat postingan buru-buru hapus dengan tangan kita. Kemana biyadi juga. Falyughayyirhu biyadi, hapus biar kita nggak timbul benci. Jangan pernah disebarkan kalau memang kita nggak tahu berita pastinya. Kalau memang benar, sekarang apa untungnya, saudara, kita menyebar berita keburukan tentang seseorang, tentang ormas, tentang kelompok yang memecah umat Islam? Gak ada untungnya, saudara.
Ya, ini yang terkadang kita lebih disibukkan dengan sesuatu yang tidak jelas perintahnya, yang membuat kita lupa untuk akhirat kita. Padahal waktu kita sangat banyak untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana hadis juga, la yuhibbu li nafsihi wa yuhibbu li akhihi. Enggak akan pernah sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Maka jangan pernah kita membenci orang lain sebagaimana kita enggak mau dibenci oleh orang lain. Jangan pernah menfitnah orang lain sebagaimana kita tidak mau difitnah oleh orang lain. Jangan pernah mencaci maki orang lain sebagaimana kita tidak mau dicaci maki oleh orang lain. Semua kembali kepada hati kita. Maka di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, yang kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang dilarang. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita semua sudah buta dengan ilmu, saudara. Kenapa buta dengan ilmu? Karena kita makin jauh dari ulama kita. Kita makin jauh dari majelis ilmu kita. Kita makin jauh daripada Al-Quran kita. Kita makin jauh daripada tasbih kita. Kita makin jauh daripada sholat berjamaah kita. Makanya dikatakan buta ilmu. Karena sudah buta ilmu, apa yang kita pegang itulah yang kita pakai. Karena mata sudah buta. Apa yang kita pegang itulah yang kita pakai. Apa maknanya? Dapat ilmu dari si fulan, kita kenal si fulan, kita percaya langsung. Dapat ilmu dari si fulan, padahal kita nggak kenal si fulan, kita percaya langsung. Kenapa? Karena mata kita udah buta. Sehingga kita lebih senang baca artikel-artikel di HP kita dibanding kita baca Quran sendiri, saudara. Itu bukan ilmu yang bermanfaat, itu sekedar pengetahuan doang. Yang namanya ilmu harus dengan guru, harus hadir ke majelis ilmu, harus ada yang membimbingnya, harus ada sanad keilmuannya. Itulah yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara makna hadis. Hatta ya la yu'minu ahadukum, nggak akan sempurna iman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Artinya Nabi selalu menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah untuk kita saling curiga mencurigai. Siapapun diri kita, siapapun orang lain pasti punya kelebihan dan kekurangan. Maka beruntunglah apabila di antara kita yang semakin hari sibuk dengan kekurangannya pribadi, tidak pernah disibukkan dengan kekurangan orang lain. Ini keberuntungan. Sibuk dengan kekurangannya, dengan aibnya sendiri, sehingga selalu istighfar dan istighfar. Maka dikatakan orang baik pernah punya masa lalu. Betul kira-kira? Orang baik pernah punya masa lalu. Contohnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, sahabat yang paling setia, tapi pernah punya masa lalu yang dahulu pernah nyembah berhala, yang dahulu sering membunuh orang, yang dahulu kejam banget terhadap Islam. Punya masa lalu orang baik. Orang baik punya masa lalu. Orang tukang maksiat punya masa depan. Tukang maksiat, tukang dosa, tukang zina, tukang mabok punya masa depan. Yang masa depan kita nggak tahu. Berapa banyak yang tukang mabok, masa depannya jadi kiai. Banyak yang tukang korupsi, masa depannya jadi orang soleh. Kita nggak tahu. Maka jangan pernah suuzon kepada orang lain. Jangan pernah sibuk dengan kekurangan orang lain. Karena orang yang tukang maksiat masih punya masa depan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang baik pun pernah punya masa lalu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah diri kita evaluasi mumpung di awal-awal Muharram yang mudah-mudahan dengan pengajian ini, dengan talim ini membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
makin istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, makin taubat atas dosa-dosa kita, makin menyesali atas kemaksiatan kita, sehingga Allah ridho. Sisa umur kita menjadi umur yang paling diberkahi, umur yang paling bertakwa, umur yang paling sabar, umur yang paling bersyukur, sehingga mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, silakan, masih ada waktu 7 menit kita diskusi. Ingin bertanya silakan, boleh sekali-kali. Udah? Ya, silakan.